Baik, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya Duta Simarmata dengan NIM 4332520. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang soal UTS. Yang pertama adalah tentang DBMS. DBMS atau Data Management System itu berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan database. Nah, yang kedua adalah kita disuruh untuk mencari IRD dari sebuah studi kasus. Di sini saya akan bacakan studi kasusnya. Hmm, Dalam sistem X terdapat dua buah entitas, yaitu entitas mahasiswa dan mata kuliah. Atribut dari entitas mahasiswa adalah ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa dan alamat. Sedangkan atribut dari entitas mata kuliah adalah ID matkul sebagai primary key, nama matkul dan SKS. Hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah adalah many to many. Nah, di sini saya sudah membuat dua entitas, yaitu di mana yang pertama adalah mahasiswa dan yang kedua adalah mata kuliah dengan atributnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, dan mata kuliah. Yaitu ID matkul, nama matkul, dan SKS seperti yang ada pada soal. Nah, di sini relationship antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many, di mana di mana satu mahasiswa bisa mengambil atau memilih banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipilih atau diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, pada soal yang ketiga adalah di sini kita diminta untuk membuat hmm, sini kita diminta untuk membuat IR translation dari studi kasus ini. Nah, caranya adalah hmm, dengan menggunakan tools dan sini kita akan membuatnya menjadi PDM atau Physical Data Model. Karena jika relationship-nya many to many, maka harus dibuat tabel baru, yaitu seperti berikut ini. Nah, di mana mahasiswa, eh, primary key dari mahasiswa dan primary key dari mata kuliah itu akan digabung dalam satu tabel baru, yaitu sebagai primary key atau foreign key. Demikianlah penjelasan untuk nomor satu, 2, dan 3. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang normalisasi, di mana di sini diberikan eh, studi kasus, diberikan tabel, maka kita disuruh menganalisis apakah tabel ini sudah normal atau belum. Nah, tabel ini belum normal karena masih terdapat redundansi data, ketergantungan atribut yang tidak tepat, dan potensi anomali. Maka, tabel ini belum memenuhi bentuk normal atau belum ternormalisasi sehingga perlu dilakukan normalisasi hingga 3NF. Nah, untuk yang satu NF adalah seperti berikut ini, di mana ada nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor aset sebagai primary key-nya, dan nomor pelanggan juga primary key-nya, kemudian ada alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, dan nama kepemilikan. Nah, rules pada satu NF itu adalah tidak ada elemen berulang atau kelompok atribut yang berulang untuk satu key yang sama. Nah, tabel tabel ini sudah dalam satu NF karena setiap baris adalah record yang unik. Tidak ada grup berulang dalam satu kolom. Namun masih ada redundansi data yang tinggi. Jadi tabel ini sudah memenuhi syarat satu NF. Nah, yang kedua adalah untuk 2NF. Rules pada 2NF itu atau second normal form itu adalah tidak boleh ada ketergantungan parsial terhadap primary key yang berupa key gabungan atau concatenate key. Nah, untuk penentuannya adalah ada ketergantungan fungsional, di mana nama pelanggan hanya tergantung
Nama pelanggan hanya tergantung pada nomor pelanggan, bukan pada nomor aset, di mana ini adalah ketergantungan parsial. Kemudian atribut-atribut seperti alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, dan nama pemilik ini hanya bergantung pada nomor aset, bukan pada nomor pelanggan. Ini juga ketergantungan parsial. Kemudian yang ketiga adalah nama pemilik ini mm, hanya tergantung pada nomor kepemilikan, tetapi tidak tergantung pada yang lainnya nih. Jadi untuk tabelnya itu akan kita buat itu untuk first tabel adalah pelanggan, di mana terdiri dari nomor pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan. Kemudian untuk second tabel yaitu tabel aset di mana terdiri dari nomor aset sebagai primary key, kemudian ada alamat, biaya aset, dan nomor kepemilikan dan nama pemilik. Kemudian yang ketiga adalah tabel pelanggan aset di mana terdiri dari nomor pelanggan sebagai primary key dan nomor aset sebagai primary key. Nah, untuk namun belum selesai karena untuk 3NF itu adalah rule-nya tidak boleh ada ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan pada atribut non-key. Pada tabel pelanggan ini eh, tidak ada ketergantungan transitif. Kemudian pada tabel aset terdapat ketergantungan transitif di mana nama pemilik hmm, ini di mana nama pemilik ini tergantung pada nomor kepemilikan, bukan langsung pada nomor aset. Nah, jadi kita harus memisahkan atribut yang bergantung transitif ini ke tabel baru. Seperti berikut ini. Yang pertama itu tabel pelanggannya masih tetap tidak ada ketergantungan transitif. Ini dia second tabelnya yang aset, di mana ini sudah kita lepas. Hmm, Kemudian menjadi ada tabel ketiga yaitu pemilik, mana terdiri dari nomor kepemilikan sebagai primary key-nya dan nama pemilik. Nah, yang keempat itu adalah tabel pelanggan aset. Nah, jadi setelah melalui proses 3NF hingga 3NF, maka diperoleh 4 tabel, yaitu yang pertama tabel pelanggan yang berisi data pelanggan, kemudian tabel kedua yang berisi aset dan nomor kepemilikan, kemudian yang ketiga adalah tabel pemilik berisi data pemilik aset, kemudian yang keempat adalah tabel pelanggan aset, di mana ini adalah tabel relasi many to many antara pelanggan dan aset. Baiklah, pada bagian selanjutnya adalah di sini kita diminta untuk membuat DDL dan DML, yaitu eh, dari tabel yang sudah kita kerjakan dari normalisasi tadi. Yang pertama adalah kita akan membuat DDL, Data Definition Language, di mana yang pertama adalah kita membuat database baru, yaitu manajemen aset. Nah, di mana di sini sudah ada database-nya, kemudian kita akan menggunakan manajemen aset, kita akan membuat tabel-tabel di dalamnya. Yang pertama kita akan membuat tabel pemilik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat tabel pelanggan. Lalu kita akan membuat tabel aset. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan aset. Nah, pada soal nomor 6, di sini kita diminta untuk membuat di email atau manipulation language, di mana di sini kita memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Di mana yang pertama adalah kita akan memasukkan data-data pada tabel pemilik dengan menggunakan insert into pemilik, yaitu nomor kepemilikan dan nama pemiliknya. Nah, sekarang kita lihat.
Nah, sudah ada nomor kepemilikan dan nama pemilik. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan data pelanggan. Kita lihat, nah sudah ada nomor pelanggan dan nama pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan masukkan data untuk tabel aset. Hmm, Sekarang kita lihat, nah sudah ada tabelnya. Terus eh, kita akan memasukkan data ke tabel pelanggan aset dan kita lihat, nah sekarang sudah ada nomor pelanggan dan nomor aset. Demikianlah penjelasan untuk soal-soal ujian di sini. eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang summary dari materi database, yaitu mulai dari week pertama hingga week ketujuh. Sini saya membuat resume yang pertama pada week pertama, yaitu Introduction to Database. Yang pertama adalah data dan informasi. Eh, Data itu yang saya ketahui adalah fakta mentah tentang objek atau orang, seperti angka, karakter, dan simbol. Sedangkan informasi itu adalah hasil analisis data yang memiliki makna dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ada sejarah pengolahan data, yaitu manual, yaitu berbasis kertas, kemudian file-based processing, kemudian database processing, lalu ada OLAP atau data warehousing, kemudian ada real-time analytic. Kemudian database itu adalah kumpulan data persisten yang digunakan oleh sistem aplikasi, terorganisir dalam skema, tabel, query, laporan, dan lain-lain. Ini database ini memudahkan akses dan pengelolaan data. Kemudian DBMS atau Database Management System itu adalah perangkat lunak untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Contohnya itu adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Microsoft Access. Nah, fungsi dari DBMS ini untuk membuat database, tabel, membaca dan memodifikasi data, menjaga keamanan untuk backup, dan lain-lain. Kemudian komponen sistem database yaitu adalah pertama database yaitu kumpulan data terorganisir, kemudian ada DBMS yaitu perangkat lunak pengelola database, kemudian aplikasi database program yang berinteraksi dengan DBMS, kemudian pengguna yaitu user yang mengakses data. Nah, keuntungan kita untuk menggunakan database ini itu untuk mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Kemudian kecepatan akses datanya, keamanan dan integritas data yang terjamin, mendukung transaksi dan pembatasan akses, kemudian data dapat digunakan bersama dan standar dapat diterapkan. Kemudian ini ada hierarki data, itu bit, byte, file, record, file, atau tabel, kemudian database. Nah, kemudian ada big data, data warehouse, dan data mart. Uh, Big data itu adalah data bervolume besar dengan variasi format, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan dicirikan dengan 4 V, yaitu volume, velocity, variety, dan veracity. Nah, sedangkan data warehouse ini adalah kumpulan data logis dari berbagai database operasional untuk analisis bisnis. Kemudian data mart adalah subset dari data warehouse untuk kebutuhan spesifik, departemen atau fungsi tertentu. Nah, pada week kedua yaitu Relational Model and ERD. Nah, yang pertama kita bahas adalah konsep dasar model relasional. Pengertian entity atau entitas adalah sesuatu yang penting bagi pengguna dan perlu direpresentasikan dalam database. Entity mewakili satu tema atau topik tertentu. Dalam model entity relationship, entity direpresentasikan dalam satu tabel. Kemudian tabel ini atau relation terdiri dari dua dimensi dan karakteristik khusus, yaitu terdiri dari baris, rows, dan kolom atau columns. Eh, Karakteristik tabel relasional yaitu baris berisi data tentang entity, kemudian kolom berisi data tentang atribut entity. Nah, setiap sel hanya berisi satu nilai. Semua entry dalam kolom memiliki jenis yang sama.
Kemudian jenis-jenis key yaitu ada unique key, nilai data unik untuk setiap baris. Kemudian ada non-unique key, ada composite key, yaitu key yang terdiri dari dua atau lebih atribut. Kemudian ada candidate key, ada primary key, kemudian foreign key, dan surrogate key. Um, Kemudian untuk relationship atau hubungan antar tabel. Foreign key, primary key dari satu tabel yang tempatkan di tabel lain berfungsi untuk menghubungkan antar tabel. Kemudian setiap nilai foreign key harus cocok dengan nilai primary key yang ada. Nilai primary key harus ada sebelum foreign key dimasukkan. Nah, kemudian functional dependency yaitu hubungan antar atribut di mana satu atribut atau grup atribut menentukan nilai atribut lain dalam tabel yang sama. Determinan adalah atribut yang menjadi titik awal. Kemudian primary key akan secara fungsional menentukan semua atribut lain dalam baris. Kemudian ada null value, di mana null berarti tidak ada data yang dimasukkan. Berbeda dengan nol, spasi atau karakter, type. Kemudian null ini bisa berarti nilai kolom tidak sesuai dengan untuk baris tertentu dan nilai kolom belum diputuskan atau nilai kolom tidak diketahui. Kemudian ada entity relationship, data model atau IR model. Komponennya adalah entities, atribut, identifier, kemudian relationship. Nah, ada derajat dalam relationship yaitu degree 2 dan degree 3. Kemudian ada jenis binary relationship yaitu one to one, kemudian one to many, dan many to many. Nah, kemudian ada kardinalitas dan modalitas, di mana maksimum cardinality yaitu nilai maksimum hubungan atau satu satu atau n. Kemudian minimum cardinality yaitu nilai minimum hubungan. Kemudian pada week 3 di sini kita membahas tentang ER translation atau entity relationship translation. Hmm, ER translation adalah proses transformasi model data entity relationship atau ER menjadi desain relasional pada tabel-tabel database. Proses ini merupakan bagian dari fase logical design dalam perancangan database. Fase perancangan database yaitu mulai dari ER model, kemudian ke ER translation, kemudian implementasi ke database. Nah, representasi relationship dalam tabel yaitu yang pertama adalah one to one, di mana key dari salah satu tabel ditempatkan di tabel lain sebagai foreign key. Tidak masalah tabel mana yang menerima foreign key-nya. Ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua adalah one to many. Key dari tabel satu ditempatkan di tabel yang many site sebagai foreign key. Kemudian many to many relationship di mana harus dibuat tabel baru yang disebut sebagai intersection tabel, associative tabel. Tabel ini memiliki composite key yang terdiri dari primary key kedua tabel yang berhubungan. Kemudian ada recursive relationship adalah hubungan yang dimiliki suatu tabel dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian pada week keempat dan week kelima di sini kita membahas tentang normalisasi database. Normalisasi adalah proses evaluasi dan perbaikan struktur tabel yang meminimalkan redundansi data atau data ganda atau duplikat. Proses ini dilakukan secara bertingkat, di mana setiap tingkat akan menyempurnakan desain tabel sebelumnya. Tujuannya adalah setiap tabel hanya mewakili satu tema dan atribut-atributnya. Data disimpan dalam satu tabel jika memungkinkan untuk menghindari anomali. Semua data dalam satu baris harus bergantung pada primary key, menghindari anomali update, insert, dan delete sehingga integritas data terjamin, mengurangi redundansi data, kemudian memudahkan operasi database. Nah, ada ketergantungan fungsional, di mana atribut B bergantung secara fungsional pada atribut A. Setiap nilai A menentukan satu dan hanya satu nilai B. Ada tingkat normalisasi. Yang pertama adalah first normal form atau 1NF, di mana aturannya adalah tidak boleh ada elemen atau grup yang berulang atau repeating group. Eh, Selanjutnya adalah 2NF atau second normal form, di mana aturannya adalah tidak boleh ada ketergantungan parsial pada composite key. Kemudian ada yang ketiga adalah third normal form atau 3NF.
Aturannya tidak boleh ada ketergantungan pada non-key atribut. Nah, di sini pada satu NF itu tidak ada repeating group. Jika ada, kita akan pisahkan ke tabel baru dengan composite key. Kemudian pada dua NF tidak ada ketergantungan parsial pada composite key. Jika ada, maka kita akan pisahkan atribut yang bergantung parsial ke tabel baru. Kemudian yang tiga NF adalah tidak ada ketergantungan pada non-key atribut. Jika ada, maka kita akan pisahkan atribut yang bergantung transitif ke tabel baru. Nah, pada week ke-6 di sini kita membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Hmm, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa subdata yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. SQL terdiri dari beberapa komponen yaitu DDL dan DML. Sekarang kita akan membahas tentang DDL dulu. Data Definition Language itu adalah untuk mendefinisikan struktur database. Hmm, tipe data ya dalam SQL itu ada char, string, varchar, integer, small int, numeric, real, atau double precision, float, ada date, time, dan timestamp. Nah, ada nilai nol berarti tidak ada data yang dimasukkan. Hmm. Namun primary key tidak boleh nol. Nah, DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti membuat database, membuat tabel, menentukan primary key dan foreign key, menentukan constraint, mengubah struktur tabel, menghapus objek database. Kemudian, perintah pada DDL yaitu create. Yang pertama adalah create database, membuat database baru dengan contohnya itu create database akademik seperti yang tadi juga sudah dijalankan pada database manajemen aset. Kemudian ada yang kedua adalah create table, yaitu membuat tabel baru. Seperti ini contohnya. Kemudian ada constraint, itu batasan. Hmm, di mana yang pertama primary key mengidentifikasi baris secara unik, tidak boleh null dan nilai harus unik. Kemudian foreign key-nya menghubungkan antar tabel. Nilai harus sesuai dengan primary key di tabel referensi. Kemudian yang ketiga ada not null, memastikan kolom tidak boleh kosong. Kemudian composite primary key menggunakan constraint untuk membuat primary key gabungan. Kemudian ada perintah DDL alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, dan menambah primary key ke dalam tabel yang sudah ada menggunakan alter table employee, it constraint employee primary key, employee ID, menambah foreign key yaitu alter table employee, it constraint employee foreign key. Kemudian ada perintah DDL yaitu drop, digunakan untuk menghapus objek database secara permanen. Seperti drop table employee. Kemudian yang ketujuh adalah 7 kita belajar tentang DML atau Data Manipulation Language. DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Operasinya meliputi insert, update, delete, query, atau select. Insert ini untuk menambahkan data baru, kemudian update untuk mengubah data yang sudah ada, kemudian delete untuk menghapus data, dan query untuk menampilkan atau mengambil data. Hmm, Contohnya adalah itu insert into table customers yang terdiri dari customers ID, values 1, Kelly, dan Jill. Kemudian untuk mengupdate seperti ini. Kemudian contoh untuk delete adalah begini. Nah, untuk query atau select yaitu mengambil data, contoh-contohnya adalah untuk menampilkan semua kolom dari semua data seperti ini, kemudian menampilkan kolom tertentu bisa seperti ini. Kemudian hmm, dengan filter menggunakan where seperti ini, kemudian ada dengan pengurutan dan fungsi agregisasi, kemudian ada filter hasil grouping. Nah, demikian penjelasan saya tentang resume materi dari week 1 hingga week 7 dan juga tentang pembahasan kembali soal UTS. Sekian dan terima kasih.